Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin menyebut adanya sebuah bandara di wilayah Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara sama sekali, baik bea cukai maupun imigrasi. Belakangan diketahui, bandara tersebut beroperasi di Kompleks Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara ini ternyata diresmikan oleh Presiden Jokowi kala itu, pada 2018. Karena tidak memiliki perangkat negara dalam bandara, Menhan Djafri menilai keberadaannya membuat rawan kedaulatan ekonomi, seperti negara dalam negara. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, JMI, Islah Bahrawi dalam cuitan di akun X-nya mengungkapkan bandara yang berlabel Private Airport di Morowali ini tempat keluar masuk barang dan tenaga kerja asing, TKA, di sebuah kawasan industri tambang seluas ribuan hektar. Menurut Islah, karena saking bebasnya pada tahun 2024 lalu landasan bandara diperpanjang yang biayanya ditanggung perusahaan Cina. Jagat media sosial dihebohkan oleh kabar mengenai Bandara Morowali di Sulawesi Tengah yang disebut-sebut berstatus ilegal, namun diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi, bisa ya? Isu ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat, menyeret nama kawasan industri raksasa PT Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP. Lalu bagaimana pengaturan undang-undang tentang pembangunan bandara khusus? Berikut kami dari Bay of Law Firm and Konsultan menjelaskan bahwa pembangunan bandara udara pertambangan atau bandara khusus di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan peraturan pelaksanaannya. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang penerbangan. Kemudian syarat utama yang melibatkan penetapan lokasi, studi kelayakan, dan izin dari Kementerian Perhubungan. Lalu dasar hukum apa? Ya itu tadi, dasar hukum itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Undang-undang ini menjadi landasan utama yang mengatur segala aspek penerbangan, termasuk pembangunan dan pengoperasian bandara udara, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan khusus seperti khusus untuk pertambangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam peresmian, kalau itu benar. Sangat disayangkan ya. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang penerbangan itu mengatur tentang peraturan pemerintah ini mengatur tentang rincian pelaksanaan undang-undang penerbangan termasuk ketentuan mengenai bandara udara khusus. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara yang mengatur aspek lingkungan dalam pembangunan sebuah bandara, kawasan yang berkaitan dengan lingkungan hidup tadi. Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ini juga mengatur kegiatan pertambangan itu sendiri yang menjadi konteks keberadaan dari bandara khusus tersebut. Jadi IUP pelaksanaan pertambangan itu jika membutuhkan bandara udara maka ada aturan khusus. Nah, syarat dan prosedur umum perusahaan pertambangan yang ingin membangun bandara khusus harus memperoleh serangkaian izin dan memenuhi persyaratan teknis administrasi dan teknik lingkungan tadi. Izin penetapan lokasi atau PANLOK bandar udara ini adalah langkah awal untuk memastikan lokasi yang dipilih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, aman dari segi navigasi serta keselamatan penerbangan. Tapi dengar-dengar yang dilakukan di Morowali ini rawan terhadap keselamatan tadi. Studi kelayakan juga mengatur meliputi aspek teknis, desain landasan pacu, fasilitas, ekonomi, kebutuhan angkatan udara, dan lingkungan AMDAL, UKL, UPL. Izin pertambangan bandara udara dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan setelah studi kelayakan disetujui dari rangkaian dari persyaratan tadi. Pengesahan rancangan teknik terperinci RTT, persetujuan detail teknis pembangunan infrastruktur sebuah bandara. Lalu sertifikasi bandar udara. Setelah pembangunan selesai dan mematuhi semua standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan, bandara akan disertifikasi untuk dapat beroperasi secara resmi. Apakah inikah yang dimiliki oleh
PT MIP yang ada di Morowali yang diresmikan oleh Presiden Jokowi itu, entahlah, ini harus diperbincangkan. Bandar udara penerbangan merupakan bandar udara khusus yang tidak melayani penerbangan komersial, melainkan hanya untuk menunjang kegiatan operasional pertambangan, pengangkutan personil dan kargo terkait kegiatan pertambangan tersebut. Dengan demikian, jika di bandara di Morowali yang dimiliki oleh PT MIP ini benar-benar ilegal dan diresmikan oleh Presiden Jokowi, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Jokowi harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum, diadili. Terima kasih dari kami, BF Law Firm and Consultant, your legal solution.